Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan asal struktural. Apa itu bentuk lahan struktural? Bentuk lahan struktural adalah suatu lahan yang terbentuk karena adanya proses endogen atau proses tektonisme dan diastropisme yang meliputi epirogenesa positif, epirogenesa dan orogenesa, sehingga terbentuk struktur geologi yaitu lipatan dan patahan. Bentuk lahan asal struktural ini terbentuk karena adanya tenaga endogen yang mendorong lempeng samudra menunjam lempeng benua. Berikut adalah contoh gambar di mana lempeng samudra menunjang lempeng benua, di mana lempeng samudra masuk di bawah lempeng benua. Karena berat massa lempeng samudra lebih berat daripada lempeng benua. Tektonisme adalah pergeseran dan perubahan letak kerak bumi dalam skala besar, meliputi lipatan, patahan, dan tektonisme lempeng. Diastropisme, menurut definisi para ahli geologi, menyatakan bahwa diastropisme adalah proses pembentukan relief muka bumi oleh tenaga endogen tanpa disertai aktivitas magma. Apa itu lipatan dan patahan? Lipatan adalah suatu undulasi atau bentuk suatu gelombang pada permukaan batuan yang membentuk suatu penekukan. Lipatan merupakan struktur geologi yang terbentuk akibat adanya deformasi yang mengenai batuan. Deformasi adalah perubahan bentuk atau ukuran dari sebuah objek karena sebuah objek diterapkan gaya atau perubahan suhu. Sesar atau patahan adalah fraktur planar atau diskontinuitas dalam volume batuan, di mana telah ada perpindahan signifikan sebagai akibat dari gerakan massa batuan. Berikutnya adalah contoh lipatan. Contoh lipatan pertama adalah lipatan tegak seperti gambar 1, lipatan miring seperti gambar kedua, lipatan rebah seperti gambar ketiga, lipatan menggantung seperti gambar keempat, lipatan isoklin seperti gambar kelima, dan lipatan kelopak seperti gambar keenam. Contoh patahan atau sesar. Yang pertama, horst, yaitu patahan tersebut seolah-olah naik dari dataran sekelilingnya. Yang kedua, graben, patahan tersebut turun dari daratan sekelilingnya. Yang ketiga, menuju suatu pusat, seperti gambar ketiga, memusat seperti gambar keempat, menyebar seperti gambar kelima, dan flekstur seperti gambar keenam. Ciri-ciri bentuk lahan struktural. 1. Dip dan strike batuan resisten non-resisten jelas. 2. Horizon kunci jelas. 3. Adanya sesar, kekar, pecahan, gawir sesar, dan sesar bertingkat. 4. Adanya materi interusif, yaitu dik, kubah, dan granitik. Satuan bentuk lahan asal struktural. 1. Pegunungan blok sesar adalah pegunungan yang tersusun dari batuan klastik, ditandai oleh berbagai bentuk patahan, misalnya graben, sembul, triangle facet, dan sebagainya. 2. Gawir sesar, yaitu tebing patahan memanjang, terjadi karena adanya dislokasi. 3. Pegunungan atau perbukitan antiklinal adalah pegunungan yang tersusun dari batuan plastis, terdiri atas unit-unit punggung lipatan. Lembah yang terdapat di puncak antiklin setelah tererosi disebut kombe. 4. Pegunungan atau perbukitan sinklinal, tersusun dari batuan plastis, terdiri atas lembah-lembah lipatan. Yang kelima, pegunungan atau perbukitan monoklinal adalah pegunungan lipatan yang terjadi karena adanya tekanan pada suatu titik yang tingginya jika lebih besar dari 500 meter,
Saya ulangi, 500 meter disebut pegunungan monoklinal. Jika tingginya kurang dari 500 meter disebut perbukitan monoklinal. Monoklinal adalah homoklinal yang lerengnya 11 derajat, disebut cuesta. Berikutnya, pegunungan atau perbukitan kuba adalah pegunungan tunggal yang lerengnya landai, terjadi karena proses updoming. Kuba yang bertasbia dewasa di puncak terdapat sistem lembah berbentuk segitiga atau triangle facet yang disebut flat iron. Perbukitan Mesa adalah perbukitan yang puncak datar. Sekali lagi saya ulangi. Adalah perbukitan yang puncaknya datar dengan struktur horizontal sebagai akibat proses erosi. Perbukitan ini mirip mesa, tetapi puncaknya lebih sempit, disebut bate. Mesa dan bate berasal dari plato yang tererosi. 8. Graben atau sleng adalah tanah patahan yang turun sehingga permukaan lebih rendah dari daerah sekitar. Terjadi karena adanya mengalami penurunan dan penenggelaman. Penenggelaman. 9. Sembul atau horst adalah tanah patah yang terdiri. Saya ulangi. 9. Sembul atau horst adalah tanah patah yang lebih tinggi dari daerah sekitar, terjadi karena pengangkatan atau uplift. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.